Para pekerja itu juga kadang itu nggak aware sama perjanjian kerjanya. Langsung ditandatangani gitu aja? Atau Bahkan gimana? ada yang nggak ada perjanjian kerjanya, Mas. Loh kok bisa kerja nggak ada perjanjian Nah kerjanya? itu. Kok mau? Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, kita jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Ingrid Carolina Nafi dari Kantor Hukum Johannes Dipa Wijaya & Partner. Apa kabar Mbak? Puji Tuhan baik. Terima kasih sudah mampir di kantor Memorandum. Saya yang terima kasih sudah diundang. Wah, ini kita berbagi terima kasih berarti. Ya Mbak Ingrid, topik kita ini adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah mungkin pertanyaan pertama ini apa sih langkah pertama yang harus diambil ketika terjadi perselisihan hubungan industrial di suatu perusahaan itu? Monggo Mbak Ingrid. Dalam suatu perusahaan itu kita tidak memungkiri pasti ada perselisihan antara pengusaha sama pekerja. Betul, betul. Lah, langkah wajib yang dilakukan pertama kali adalah perundingan secara bipartit. Bipartit itu maksudnya perundingan antara pengusaha Ya, dengan pekerjanya. betul. Nah, salah satu pihak yang mengajukan haruslah mengajukan undangan. Minimal bersurat dulu. Nah, kenapa kok bisa bersurat? Nah, nanti di dalam suratnya jelaskan alasan-alasannya kenapa kok mau melakukan rundingan bipartit tadi. Nah, selama ini Mbak Ingrid yang pernah tangani, ini perselisihan hubungan industrial ini biasanya lebih banyak ke masalah apa? Umumnya lebih banyak terkait dengan upah yang terlambat dibayar. Oh, Pak. Nah, kalau enggak terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, Mas. Sebenarnya sebelum itu mungkin ada proses mediasi yang dilakukan. Nah, Seperti apa? prosesnya itu tadi bipartit Ya. harus dilakukan wajib. Kalau kata undang-undang, bipartitnya itu wajib. Di Oke. dalam bipartit tadi nanti harus ada risalah perundingan. Nah, di dalam risalah perundingan tadi dituliskan terkait dengan pihak-pihak yang hadir di dalamnya. Namanya siapa saja, alamatnya di mana, alasannya terkait dengan perselisihannya apa. Terus yang pasti harus ada tanda tangan juga di dalam situ. Jadi menandakan bahwa pihak-pihaknya hadir. Nah, biasanya kan pekerja ini erat hubungannya dengan serikat pekerja. Nah, peran serikat pekerja sendiri seperti apa sih menurut Mbak Ingrid? Umumnya ya Mas, serikat pekerja itu sebenarnya tidak wajib harus ada. Tapi kalau memang mau dibentuk nggak apa-apa. Serikat pekerja itu juga membantu teman-temannya, pekerjanya untuk terkait dengan hak dan kewajiban mereka seperti itu. Tapi mereka juga bisa menjadi kuasa kalau misalnya terjadi gugatan di pengadilan hubungan industrial. Kalau nggak ada titik temu, nah, kapan ini saat yang tepat bagi pekerja untuk ke pengadilan atau mengajukan permohonan ke pengadilan industrial? Sebelum masuk di gugatan, itu ada langkah selanjutnya Mas, setelahnya bipartit tadi. Kalau misalnya bipartit tadi nggak berhasil, Ya. itu ada langkah selanjutnya namanya tripartit. Nah, ini ada pihak ketiga yang masuk. Pihak ketiganya ini biasanya dari Dinas Ketenagakerjaan. Pemerintah ya. Benar. Lah di dalam pengajuan untuk tripartit tadi harus disertai risalah perundingan yang sebelumnya. Oke. Kalau mereka sudah melakukan bipartit seperti itu. Barulah kalau misalnya di tripartit juga nggak berhasil, nah baru masuk di gugatan. Kita masuk di pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri. Oke. Kalau di undang-undang itu mencatatkan ada 4 perselisihan, Mas. Oke, apa Yang saja? pertama itu perselisihan hak. Oke. Perselisihan hak itu contohnya ada perselisihan hak terkait misalnya upahnya tadi itu belum dibayarkan atau terlambat. Oke. Ataupun hak cutinya itu nggak dikasih sama pengusaha. Yang kedua ada perselisihan kepentingan. Kepentingan ini biasanya terkait dengan perbedaan pendapat kalau misalnya si pengusaha ini
memutasi pekerjanya. Lah pekerjanya nggak setuju dong, bisa terjadi itu. Yang ketiga ada perselisihan terkait dengan pemutusan hubungan kerja tadi. Oke. Yang keempat ada perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Di dalam perselisihan hubungan industrial seperti yang saya bilang tadi, memang tidak wajib ada serikat buruh. Yeah. Tapi kalau mau dibentuk nggak apa-apa. Karena apa? Dengan adanya serikat buruh tadi juga membantu terkait dengan hak dan kewajiban dari para teman-temannya tadi, pekerjanya. Contohnya aja, kalau misalnya terkait dengan perselisihan serikat antar buruh ya. Oke. Bisa saja di dalam satu perusahaan itu ada 2 serikat buruh. Nah, anggotanya ini biasanya mau ikut yang mana? Bisa memilih salah satu dari serikat buruh tadi. Tapi kalau misalnya mereka bersikuku terkait, loh itu anggotaku, yang serikat B ngomong, loh itu juga anggotaku. Nah itu bisa masuk dalam perselisihan antar serikat. Nah, pertanyaan lagi, siapa sih sebenarnya yang berwenang untuk istilahnya menangani perselisihan hubungan industrial di tingkat daerah itu, Pak? Kalau sudah masuk dalam bipartitnya selesai, itu kan antar pihaknya sendiri. Terus tripartit yang masuk adalah Disnaker tadi. Kalau misalnya Disnaker sudah memang tidak berhasil lagi, masuklah dalam gugatan. Nanti yang terkait dengan perselisihan tadi, yang menentukan pasti majelis hakim. Nah, ini tadi sudah cukup banyak ini Mbak Ingrid menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini Mbak Ingrid, sebenarnya ini bagaimana sih peraturan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya masih mengacu pada Undang-Undang penyelesaian hubungan industrialnya sendiri. Tidak banyak berubah dan juga terkait dengan hal-hal pokoknya, malah kalau misalnya kita mention misalnya pemutusan hubungan kerja, itu malah diatur di peraturan pemerintah, Mas. Oh, lebih ke situ ya. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, di situ dijelaskan ada beberapa alasan kenapa kok bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tapi juga Cipta Kerja masih dipakai karena di situ ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Iya. Umpamanya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar jalur hukum seperti apa Pak? Di luar jalur hukumnya itu tadi, bipartit sama tripartitnya. Oh, itu tadi ya. Itu wajib dilaksanakan. Kalau itu sudah selesai nggak perlu ke pengadilan nggak ya? perlu, justru balik lagi ke para pihaknya. Sudah setuju terkait dengan penyelesaian antara dua belah pihak? Oh, oke, selesai. Kalau misalnya nggak selesai, berarti masuk tripartit. Di tripartit tadi ada mediator dari Disnaker. Di Disnaker pun mereka juga memberikan risalah terkait dengan penyelesaiannya bagaimana. Oh, kalau menurut saya penyelesaiannya cocoknya seperti ini. Kalau memang dari para pihaknya tetap nggak setuju atau salah satu pihaknya nggak setuju, silakan maju ke pengadilan tadi. Untuk kasus mungkin yang pernah ditangani timnya Mbak Ingrid, yang paling sulit pernah nggak menangani masalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini? Ini pernah ada sih, Mas. Biasanya para pekerja itu juga kadang itu nggak aware sama perjanjian kerjanya. Langsung ditandatangani gitu aja? Bahkan ada yang nggak ada perjanjian kerjanya, Mas. Loh, kok bisa kerja nggak ada perjanjian Nah, kerjanya? itu. Kok mau? Pernah datang, dia itu mau menagih terkait upahnya. Jadi dia itu sudah tidak dibayar upahnya kurang lebih 6 bulan. Oke. Ketika kami tanya, dokumen-dokumennya ada, Bu. Waduh, saya nggak ada. Loh, bagaimana kita bisa tahu terkait dengan ibu ini memang ada hubungan kerja dengan perusahaan dan kewajibannya seperti apa? Nah, nggak tahu ya. kalau misalnya hubungan kerja itu terjadi pasti ada upah yang diterima, ada perintah juga dan ada perjanjian kerjanya. Kalau nggak ada dasarnya itu tadi kita juga bingung, Mas. Loh, gimana? Slip gaji, Bu, misalnya nggak ada juga, Mbak saya. Loh, Bukti transfer gaji juga nggak ada? nggak ada. Jadi itu perusahaan apa? ya itu, saya juga bingung loh, Bu, perusahaannya ya gitu. Seperti itu, Mas. Lah, kita juga
mau melangkah itu Ya, gimana, nggak ada bingung ya. dasarnya Mas. Betul. Atau mungkin contoh saya pernah juga nangani ketika itu pekerjanya mengajukan gugatan, Oke. sudah masuk gugatan nih Mas, kita eksepsi atau terkait dengan tangkisannya itu bilang bahwa mediasi bipartitnya belum pernah terjadi. Nah itu langsung tidak dapat diterima dari pekerjanya, Oke. karena itu wajib dilampirkan juga. Nah, itu kan harus ada bukti-bukti adanya pelanggaran. Nah, seperti apa contoh bukti pelanggaran dalam perselisihan hubungan industrial ini? Bisa terkait dengan perjanjian kerjanya Mas. Oke. Misalnya di perjanjian kerjanya tidak sudah tertulis terkait dengan waktu kerja atau terkait dengan upah yang diterima, tapi ternyata Tidak seperti yang tidak seperti yang dibayarkan perusahaan. dibayarkan. Misalnya Oke. upahnya dibayarkan pada tanggal 1, tiap tanggal 1, tapi ternyata sudah berjalannya waktu selalu terlambat. Nah, itu kan biasanya Itu dari bisa ya jadi bukti ya? Nah, bisa. Perusahaan kan juga pasti minimal pernah ngasih slip gaji. Ataupun kita sebagai pekerja misalnya, kita juga berhak kok minta buat pegangan aja enggak apa-apa. Bukti transfer bisa ya juga ya? Bisa, Oke. boleh. Karena ada tulisannya gaji bulan November Bisa. Nanti 75 kan juta gitu oh, misalnya. banyak sekali, Mas. Nah, itu seumpama. ya. Oke. Ya. Terus bagaimana sih peraturan mengenai hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja PHK dalam konteks perselisihan hubungan industrial yang pernah Mbak Ingrid tangani? Kalau terkait dengan pemutusan hubungan kerja ya Mas, biasanya misalnya saja kita ambil contoh sebagai pekerjanya. Kalau dia mau resign, itu minimal ngasih pemberitahuan 30 hari sebelum hari resignnya. Itu memang sudah diatur ya? Itu sudah diatur, Oke. peraturan pemerintah tadi, itu Ya. wajib. Kalau enggak terpenuhi nanti. Seperti itu salah satu contohnya. Nah, tadi Mbak Ingrid sudah mengatakan tripartit peran pemerintah. Nah, selama ini menurut Mbak Ingrid, peran pemerintah sudah lebih berpihak kepada pekerja atau perusahaan? Kalau menurut saya peran pemerintah itu sudah bagus, balance Balance ya. di pihak pekerja dan di pihak pengusaha. Karena ada beberapa contoh terkait dengan misalnya sudah masuk dalam tripartit ya Mas. Ya. Pernah ada disnakernya yang turun langsung. Oh, bagus itu ya. Iya, jadi kita sudah bersurat, entah itu dari pekerja atau pengusahanya bersurat, malah disnakernya yang datang ke kita. Kita rundingan, dipanggil pihak ininya, pekerjanya sama pengusahanya. Malah mereka yang keluar dari disnakernya, dari ruangan disnakernya, anggapannya kayak gitu. Oke. Berarti secara global menurut Mbak Ingrid, utamanya di Jawa Timur ini kan konteksnya, hubungan tripartit, bipartit, semua sudah bagus ini. Sudah bagus, sudah balance. Peran dari disnaker juga sudah oke menurut saya. Oke. Nah, ini tadi sahabat Memorandum TV, Mbak Ingrid sudah menjelaskan panjang lebar juga ternyata di Jawa Timur ini khususnya hubungannya atau pemerintah sudah bagus untuk menangani jika ada perselisihan hubungan industrial. Nah, Mbak Ingrid, sebenarnya apa langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial ini? Nah, terkait dengan itu Mas, biasanya sebelum melakukan ada hubungan kerja ini, pasti kan ada perjanjiannya. Ya, betul. Nah, perjanjian kerjanya itu harus detail Mas. Antara pekerja sama pengusahanya sama-sama tahu hak dan kewajibannya. Jadi dijabarkan. Oh, kalau misalnya ada yang nggak setuju, silakan, boleh dirundingkan lagi. Kalau misalnya sudah selesai, berarti kan ada peraturan perusahaan lagi tuh yang harus ditaati sama pekerjanya. Ya. Biasanya perusahaan itu juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan. Ini loh, peraturan perusahaanku seperti ini. Sudah dijelaskan masuk jam 8 pagi, pulang jam 17 misalnya. Oke. Terus terkait dengan lembur juga. Biasanya kalau di undang-undang kan diwajibkan lembur itu maksimal 4 jam dalam satu hari. Wah, luar Dalam biasa. satu hari. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, kalau
si pekerjanya nggak mau, mereka juga punya hak Itu untuk hanya per hari, 4 jam per hari. 4 jam dalam satu hari. Oh, Kak dihitung per minggu berapa jam? Kalau Mbak? per minggu wajibnya 18 jam, Mas. Cuma 18 jam. 18 jam Oke. untuk lembur. Untuk lembur, ya. Kenapa Mas kok tanya-tanya? Enggak. Kalau lembur tapi jelas kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau jelas. Iya, iya. Kalau yang pekerjaan yang berhak menolak kok pekerjanya. Oh, berapa dolar? Nah, Oke. punya hak untuk menolak. Oke, Mbak. Pertanyaan lain mungkin bagaimana sih hukum melindungi pekerja yang melaporkan pelanggaran di tempat kerja sejauh pengetahuan atau yang pernah dialami klien yang dititipkan kasusnya kepada Mbak Ingrid dan kawan-kawan mungkin. Kalau menurut saya hukumnya sudah bagus kok Mas, sudah cukup oke terkait dengan perlindungan entah itu untuk pekerjanya, entah itu untuk pengusahanya. Yang penting legal standingnya masing-masing sudah ada, sudah oke. Mbak Ingrid, sebelum ditutup mungkin ada pesan khusus untuk para pekerja-pekerja yang mau bekerja ataupun yang sudah bekerja agar mengetahui hak dan kewajibannya di suatu perusahaan seperti apa. Monggo Mbak Ingrid. Menurut saya harus diperhatikan lagi terkait dengan perjanjian kerjanya, peraturan perusahaan yang sudah ada, lalu terkait dengan hak dan kewajibannya juga bisa dilihat secara detail. Perjanjian kerja itu boleh kok kita minta ke pengusaha untuk jadi arsip kita. Jadi jangan semata-mata ketika menandatangani perjanjian kerja, tiba-tiba perusahaan, udah ini buat saya aja ya. Gak apa-apa, kita punya hak kok untuk minta. Jadi kita tahu hak dan kewajiban kita di kemudian hari yang akan kita jadikan pegangan. Seperti Jadi itu. jangan sungkan-sungkan ya. Iya, jangan sungkan-sungkan. Karena itu hak kita. Hak kita. Di situ ada hak dan kewajiban. Benar sekali, Mas. Oke. Cukup Mbak Ingrid. Cukup. Luar biasa. Terima kasih loh Mbak Ingrid sudah hadir di podcast Memorandum. Sama-sama, Mas. Terima kasih juga. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.